26 atau 27? 26. Berarti alinea terakhir ya. Ya, mari kita buka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Selasa pagi ya. Sudah beberapa kali Selasa, tapi insya Allah kita membahas kitab Afkarun Siyasiyah. Jadi ini adalah kitab tentang pemikiran-pemikiran politik. Kita sudah membahas ya, jadi nanti juga berulang tentang mafahim siyasiyah, konsep politik. Yang namanya politik itu ya, sedikit mungkin review, adalah concern with the ummah interest kayaknya. Jadi riayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian min kibalil ummah wa daulah. Jadi mengurusi, peduli dengan urusan umat ya, mengurusi urusan umat baik ke dalam dan ke luar negeri, dari sisi umat dan juga negara. Ini politik. Negara menerapkan syariat, itu politik, menerapkan aturan, sedangkan umat muhasabah, mengoreksi, mengawasi ya, juga termasuk di situ adalah mengawasi negara agar senantiasa menjalani syariat tadi. Nah, memahami politik ini ya, yang penting untuk kita pahami adalah bahwa di dunia ini ya, umat lain selain umat Islam itu adalah negara-negara tadi dalam bentuk negara-negara mereka ya, itu sebenarnya itu adalah memusuhi umat Islam. Kok begitu ya? Iya. Ini bukan kemudian kita ini merasa dimusuhi, tidak. Tapi memang begitu, tidak akan bercampur yang hak dengan yang batil. Ya kan? Ini bukan juga pemahaman ekstrim, fundamentalis, tidak manusiawi, tidak. Tapi memang begitu. Ya, innallaha la yuhibbul kafir. Allah tidak akan suka kepada orang kafir. Lah, di dunia ini cuma ada dua, orang mukmin, orang kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau mukmin dia akan dapati surga, begitu. Siapa yang kafir dia akan mendapati neraka. Enggak ada di antara keduanya. Pasti dia mukmin atau dia kafir. Dan seruan kepada manusia baik mukmin atau kafir ya, itu adalah taat kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu adalah seluruh manusia. Berarti seluruh manusia tidak boleh keluar dari syariat Allah. Kalau tidak boleh keluar dari syariat Allah, berarti semuanya mengikuti syariat Allah. Iya. Ya. Tapi ada syariat Allah yang mensyaratkan pelaksanaannya itu harus muslim. Salat. Makanya di situ ada yang disebut dengan pemahaman akidah seorang mukmin, seorang muslim. Pada saat dia melaksanakan perintah Allah, ya, dia harus punya syaratnya, yaitu dia muslim. Dia harus masuk Islam dulu. Tapi perintah Allah yang lain tidak.
ada yang tidak perlu muslim. Misalnya apa? Menerapkan syariat Allah dalam hukuman terhadap pencuri misalnya. Ya kan? Hukum potong tangan. Ya mau muslim, mau mukmin, mau kafir, kalau dia mencuri dipotong tangannya oleh khalifah, ya kan? Jadi ada syarat pelaksanaan hukum Allah. Karena semua manusia ini makhluk Allah. Ya kan? Itu. Ciptaannya Allah dan Tuhan mereka adalah Allah. Jadi mereka tidak boleh membangkang. Dan orang yang tidak mau muslim, tidak mau menerapkan syariat Allah, itulah orang-orang yang bagaimana? Yang kafir tadi. Gitu. Tidak mau masuk Islam. Nah, pemahaman politik yang pertama itu adalah kita memahami ya, umat Islam ini adalah yang mengemban dakwah. Ini yang pertama di pemahaman politik. Jadi umat Islamlah yang menyampaikan syariat Allah ini harus dilaksana kepada seluruh umat di muka bumi. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Jadi umat Islam ini punya beban politik, yaitu apa? Punya beban secara politis, yaitu dia harus menyampaikan dakwah. Gitu. Ini yang pertama. Nah, pada saat dia menyampaikan dakwah, dia menghadapi umat-umat yang lain. Inilah pemahaman politik yang mendasar yang kedua, yaitu apa? Seluruh negara-negara, seluruh umat-umat selain dari umat Islam sebenarnya dalam posisi memusuhi umat Islam. Makanya umat Islam waspada. Tentu musuh di sini ada dalam kondisi apa? Dalam masa diperangi atau dalam masa dia sedang tadi damai atau perjanjian. Kok damai dengan musuh? Maksudnya tidak dalam perang. Itu pemahaman politik. Nah, disinilah kemudian kita melihat di negara-negara dunia ini ada negara-negara adidaya. Kalau dalam kitab Mafahim Syiah Hizbut Tahrir itu dijelaskan apa? Bahwa negara di dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa model negara. Yang pertama itu ada negara adidaya. Nah, negara yang kemudian memberikan arah sudut pandang dan kebijakan politik secara internasional. Dialah yang memimpin, boleh dikatakan, seluruh negara-negara dalam kategori bagaimana konstelasi politik internasional. Yang kedua itu adalah negara satelit. Negara satelit ini adalah negara yang senantiasa mengikuti kebijakan negara adidaya. Walaupun dia senantiasa juga siap-siap menyodok ke posisi negara adidaya. Yang ketiga itu negara independen, negara bebas. Tapi di sini dia biasanya berubah menjadi negara satelit atau mengambil kebijakan berdasarkan tadi mana kepentingan untuk negaranya. Dia ngikut, misalnya kepentingan Amerika, dia ngikut kepentingan Inggris, dia ngikut. Nah, dia menjadi negara yang mungkin independen tetapi mengambil kepentingannya sesuai dengan negaranya sendiri. Dan yang terakhir negara pembebek, pengekor. Inilah negara yang ikuti negara adidaya. Nah, negeri kita ini itu termasuk yang nomor 4 ini. Kita bukan negara yang kemudian menjadi tadi apakah dia independen atau dia satelit, apalagi negara adidaya, enggak. Nah, inilah yang kemudian kita pahami bahwa negara-negara di dunia ini akan senantiasa menghadapi umat Islam sebagai bagian dari musuh mereka. Jadi pertentangan sejak awal Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu adalah pertentangan antara yang hak dengan yang batil. Dan kita paham bahwa hanya Islamlah yang hak dan musuhnya pasti yang batil. Ya, harus begitu nih. Kalau orang Islam sudah tidak memahami bahwa Islamnya itu yang benar, yang paling benar, bukan yang paling benar, yang benar. Kalau paling benar berarti ada yang benar yang lain. Bedakan nih. Jadi kalau tidak memahami Islam ini adalah Islam yang benar, hanya satu-satunya yang benar, ya, maka pada saat itu dia akan menerima, ya kan,
Yang Allah katakan buruk, yang Allah katakan musuh Allah, yang Allah katakan apa? Ya, tadi yang tidak Allah cintai. Nah, ini padahal kita harusnya kalau kita ingin mengikuti, mencintai Allah, kita mengikuti Allah. Ya kan? Nah, makanya kita lanjutin. Satu alinea terakhir tapi itu menjadi penting di sini. Wa iza kanat ma'rifatu siyasati likulli daulatin fil alami, ya, amrun la yastaghna anhu kullu siyasiyin muslimin. Nah, ketika di saat bagaimana keadaan pengetahuan politik bagi setiap negara di dunia ini, ya, ini adalah suatu perkara yang tidak cukup untuk hanya dimiliki oleh politisi muslim. Maka, nah di sini. Jadi segini, yang pertama kita memahami dulu apa politik itu sendiri tentang negara-negara di dunia tadi. Tadi itu negara adidaya, negara pembebek, ya, nomor 4-nya, negara independen, dan juga negara apa? Satelitnya. Ya, contoh sekarang yang negara adidayanya itu Amerika. Ya, pasti kebijakannya ini nggak sembarangan. Hari ini, kemarin Afghanistan itu direbut oleh Taliban. Dulu tahun 2003 itu diperangi oleh Amerika untuk direbut dari apa? Pemerintahan yang sah. Gulbuddin Hikmatyar dan Burhanuddin Rabbani namanya kalau itu presidennya dan panglima perangnya. Diambil alih oleh Amerika. Pada waktu itu adalah Mujahidin Afghanistan, ya. Burhanuddin Rabbani pada waktu itu Mujahidin Afghanistan yang bagaimana? Yang mengusir Uni Soviet. Setelah kemudian Uni Soviet kemudian terusir, lalu kemudian Amerika datang dengan invasinya ke Afghanistan dengan alasan memerangi Taliban. Taliban ini adalah, ya, satu kelompok yang juga mujahidin, satu kelompok politik dan juga militer yang dibentuk pada saat, ya tadi, konflik antara pemerintahan yang sah pada waktu itu dengan Soviet. Menjadi kekuatan lain dibentuk di Pakistan, yang Pakistan itu adalah negara pengekor Amerika. Dibentuk di Pakistan lalu kemudian mengambil posisi di mana? Di Afghanistan. Di Pakistan dibentuk, lalu di Afghanistan dia membentuk apa? Menguasai, memerangi pada waktu itu. Sempat menang Taliban ini, menghancurkan banyak beberapa tempat-tempat di Afghanistan. Amerika dengan dalih mengambil alih Afghanistan tadi supaya tidak di tangan teroris, lalu kemudian gimana? Invasi politik tahun 2003. Habis Afghanistan dibunuh, dihancurkan pada waktu itu. Bertahun-tahun mereka di situ, mereka kewalahan, biaya besar, miskin. Akhirnya mereka bukan miskin, keluar biaya yang sangat besar. Lalu kemudian mereka mengambil metode perundingan. Perundingan supaya apa? Supaya tadi dia mundur dengan seolah-olah terhormat. Lalu orang-orang yang di Afghanistan ini bagaimana? Ngikut dengan perundingan Amerika. Supaya tidak terlalu malu dengan kemudian kondisi ini, masuklah tadi. Ya. Milisi ini menjadi menang, menguasailah ibu kota. Walaupun memang kita tetap berharap mudah-mudahan kalau dia benar memperjuangkan syariat Islam, dia harusnya menerapkan syariat Islam secara totalitas, bukan cuma untuk Afghanistan. Benderanya itu adalah bendera Al-Liwa, bendera putih tulisan La ilaha illallah, tapi di bawahnya ada tulisan, walaupun nggak semua, baru mulai dia, Imaratul Afghanistan, pemerintahan Afghanistan. Amerika mundur. Ini kancah politik kok mudah sekali. Cuma satu yang dibilang oleh Joe Biden, Presiden Amerika, apa? Menjaga pengungsi katanya. Siapa lagi yang ngungsi? Mereka yang ngungsi, orang sudah habis. Nah, pemahaman politik tentang konstelasi negara ini penting. Kalian harus tahu ini. Di sini ada peta politik, peta dunia. Di mana Afghanistan? Nah, coba cari nanti.
Nah, cari Afghanistan, di mana Amerika, di mana Pakistan, tetangganya di situ, ya kan? Dilihat di situ. Pakistan sampai sekarang ini masih menjadi anteknya Amerika, ya kan? Nah, lalu kemudian pada saat yang sama bagaimana kemudian terjadi perundingan-perundingan? Memang nanti harus mengikuti berita internasional. Ini tabloid masih terus kan ya? Belum ya? Lupa. Nanti ada tuh tabloid. Dibaca di situ ada tentang politik internasional. Ini penting bagi kita. Kalian yang perempuan-perempuan ini bukan berarti tidak boleh ngerti politik. Justru ini menjadi penting. Ya. Jadi bukan cuma sekedar tahu harga cabai di pasar. Tapi juga tahu tentang konstelasi internasional. Tapi harga cabai pun nggak tahu ya. Tapi kecuali kalau dibawa dengan dapur diskusinya tahu. Tapi ngerti juga. Hari ini tuh kemarin Afghanistan menduduki Kabul, ibu kota. Taliban menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Dia mengibarkan, mengganti seluruh bendera-bendera yang ada dengan bendera Aliwa. La ilaha illallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia benar-benar menerapkan syariat Islam. Kita berharap begitu. Walaupun mungkin dari sejarahnya dibentuk oleh siapa dan bagaimana kita juga bisa lihat. Tapi pemahaman ini tidak cukup. Memahami tentang konstelasi negara itu tidak cukup. Ini bareng-bareng ya dengan saya juga. Saya juga lagi masih belajar dan ngikuti analisis dari yang lain. Ya. Fa'ina idroka, ya, fa'ina idroka kunhi di sini, maka memahami inti, ya kan, wa khafaya, dan juga bagaimana, ya, apa namanya, inti dari, ya tadi, perjalanan apa namanya di sini wa khuttatu wa asalib, ya, dan juga memahami wa khuttati wa asalibi, dan juga garis-garis dan juga apa langkah-langkah dan cara-cara wa wasailid duwal al kubra. Jadi apa namanya, langkah dia ini bagaimana, cara-cara dia bagaimana, ya kan, ya kan, uslub-uslub dia bagaimana, dari siapa, negara-negara besar, yaitu siapa, negara, terutama negara adidaya internasional. Ini harus kita tahu. Ada apa Amerika malah ngikut perundingan, bikin perundingan? Padahal pada saat dia menguasai Afghanistan, misal contoh tadi Afghanistan, dia nggak berunding-berunding, dia langsung kirim pasukan. Tapi kok sekarang katanya nih ada perundingan. Nah, ini kalah dia ini memang. Dia mundur. Tapi kalah di sini bukan juga jadi kita betul-betul menguasai, tidak. Dia nggak akan melepas itu. Sama dengan Indonesia juga dulu. Dulu tuh ada perundingan Rumroyen, perundingan Linggarjati, ya kan? Perundingan supaya apa? Indonesia seolah-olah merdeka. Padahal kemudian apa? Tadi penguasa-penguasa bonekanya diterapkan, ditaruh di Indonesia. Ya banyak itu di situ. Ya. Boneka-boneka mereka istilahnya yang mereka bisa atur sampai sekarang. Ya. Jadi langkah-langkah dia apa ini? Ini harus kita tahu dari negara-negara besar. Dan ini adalah amrun baligul ahamiyati likulli muslimin. Ini adalah perkara yang jelas pentingnya bagi setiap kaum muslimin. Dulu pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat masih baru, secara apa boleh dikatakan masih sembunyi, walaupun tidak sembunyi-sembunyi ya. Dikatakan dia ini masih sedikit, masih kecil. Baru di Mekah, di pojok Mekah itu baru sedikit umat Islam. Tapi pada saat itu kejadian dunia apa? Ya, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Romawi ini ahlul kitab, dikalahkan oleh Persia. Itu jadi pembicaraan kaum muslimin. Ini ada negara yang negara ini adidaya, yaitu Romawi dan Persia berperang
Romawi itu negara Nasrani, negara apa? Ahlul Kitab pada waktu itu. Kalah. Tapi kata Al-Quran memberitahu bahwa ntar sebentar lagi menang. Itu surat Ar-Rum. Ini perhatian. Jadi memperhatikan tentang negara-negara besar dalam memahami politik juga adalah hal yang mendasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Nggak sembarangan langsung ngomong, oh iya nih menang Taliban, misalnya tadi kasus Afghanistan, ya kan? Ini digibarkan bendera Islam, ini jadi Islam. Ini bisa lihat lagi kita ntar gimana nih? Jangan-jangan bendera Al-Liwa tadi diklaim menjadi benderanya Afghanistan, padahal ya boleh saja dia pakai. Tapi ini ada sebenarnya benderanya umat Islam, bendera Rasulullah SAW. Nah, yang bagaimana bisyaklin ijmaliin, dengan bentuk yang secara global saja, ya, walikulli siyasiyin, ya. Dan juga bagi setiap politikus di situ, ya, bal mufakirin, bahkan pemikir muslimin, ya, bisyaklin ya tafsilin waqi'iyin, ya, bahkan bagi pemikir muslim ini harus dengan bentuk yang lebih rinci secara fakta. Jadi bagi umat Islam secara global memahami ini, tapi bagi para cendekiawan muslim, cendekiawan politis, ya, cendekiawan yang juga dia sebagai politisi muslim, harus tahu secara detail. Kalian taunya secara global saja. Nanti baca, ya, ada tabloid Media Umat, ya, ada tabloid apa, dibaca di situ. Ya, nanti dibaca, lalu bagaimana, lihat kondisi internasionalnya, lihat kondisi nasional juga. Jadi seluruh kaum muslimin kita telaah, kita perhatikan. Gimana kondisi internasional? Ya, tapi bagian yang apa, K-pop saja jangan. Bagian entertainment saja. Ini bagian tentang artis showbiz, jangan. Ya itu tahu sedikit saja lah, nggak apa-apa, ya kan? Tahu tentang siapa lagi, Atta Halilintar, wah, ya biarin aja dia mau bagaimana. Ya, mau Atta Gluduk atau siapa nggak tahu kita. Iya kan? Ya jangan, boleh aja itu dilihat, ya, buat kalian misalnya tahu ya siapa. Saya sendiri nggak tahu tuh artis-artis yang baru-baru yang gimana. Tapi ya mungkin sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi ihtimam kita, nah perhatian kita, yaitu tadi tentang Islam, kaum muslimin, dan bagaimana negara-negara besar di dunia ini. Ini buat kalian. Ya. Yang bagaimana di sini sairon ma'al ahdasil yaumiyah, yang ini terus berjalan dengan kejadian-kejadian hari-harinya, setiap harinya, ya, mutaghayyarah, yang terus berubah-ubah, wal mutajaddidah, dan juga senantiasa baru dan bermacam-macam, ya, di situ. Maka ma'abaqa'i tasawwuril kamili lilususil qawaidil lati taqumu alaiha siyasah, ya, ay daulatin kubra, ya, ay daulatin kubra, ya, di samping senantiasa juga memiliki gambaran yang utuh terhadap landasan bagaimana kaidah-kaidah yang ditegakkan pada setiap kejadian-kejadian itu secara politis dari setiap negara besar itu sendiri. Logikanya gitu nih, tadi nih masalah Afghanistan, ya. Dia datang menyerang Afghanistan dengan senjata. Semua invasi. Habis itu Afghanistan. Belum dia dapat banyak keuntungan, belum dapat minyak, belum dapat berdiri itu negara dengan benar. Terus berkecamuk. Tiba-tiba dia mau berunding, bernegosiasi. Lalu milisi yang juga katanya tadi bentukannya milisi yang kemudian tadi kemudian ini menang dia, tahu-tahu menduduki, kok bisa nih mudah saja ini ditinggalkan itu ibu kota, memerdekakan diri.
Ini ada apa ini? Ya kan? Pasti ada sesuatu yang dia kemudian ini pura-pura kalah kah atau benar-benar kalah kah? Kalaupun benar-benar kalah, tapi sikap berikutnya itu seolah-olah memberi persilahkan, silakanlah kamu menang, yang penting jaga ini pengungsi-pengungsi. Siapa yang kemudian nggak berpikir logis kalau untuk urusan seperti ini? Gitu. Jadi ini harus kita lihat, ini Amerika. Begitu juga pada saat Amerika berunding misalnya, ya, dengan Inggris, berunding dengan Prancis, berunding dengan beberapa negara-negara besar, itu harus kita lihat. Siapa yang diutus ke Amerika? Siapa yang diutus oleh Amerika kepada Indonesia misalnya? Ini harus kita tahu di situ. Dari sepak terjang negara-negara besar tadi. Untuk apa? Nah, min ajli idrokil akhtari, dari sisi semata-mata untuk memahami bahayanya. Ya. Jadi bisa jadi bahaya bagi umat Islam ini. Ya. Wa dawamil amali lil amnil biladi, dan juga senantiasa beraktivitas untuk keamanan dalam negeri kaum muslimin, apalagi nanti daulah khilafah. Keamanan daulah khilafah ini harus dijaga, makanya harus paham dengan tadi manuver politik negara besar tadi. Ini pemahaman politik mendasar. Yakni aili amni daulati wa ummat wal ummatil islamiyati, yakni keamanan negara dan umat Islam, wa hamli da'watil islamiyati ilal alami, dan juga dari keamanan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita lihat, kita tetap berbaik sangka kepada umat Islam. Misalnya tadi Taliban, dia ingin menerapkan syariat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Walaupun kita tetap waspada dengan apa? Dengan yang dilakukan Amerika. Dulu Amerika membiarkan pembentukan Taliban. Lalu berikutnya Taliban menang. Dia membuat apa? Kekacauan di Afghanistan. Dia kuasai lagi Afghanistan dengan senjata. Sekarang kemudian Taliban gak begitu kuat juga. Lalu gimana? Dia mundur lagi. Dia biarkan lagi. Ini ada apa dengan Amerika nih? Tapi pada saat yang sama, kita tetap memahami semua sepak terjang negara barat tadi, negara besar tadi, gimana? Untuk keamanan umat Islam, keamanan dakwah. Ya. Jadi bukan berdasarkan negara, dia tuh negara tetangga, bukan negara kita, bukan. Ya. Tapi untuk umat Islam semuanya. Ada apa ini? Begitu juga misalnya dengan negeri kaum muslimin sendiri, ya, Saudi, Pakistan, ya. Begitu juga nanti Palestina, apa yang menjadi manuver mereka, itu harus kita pahami. Semata-mata untuk dakwah dan umat Islam dan Islam itu sendiri, dan juga negeri kaum muslimin. Inilah tentang memahami mafahim siyasiyah, memahami atau konsep politik yang mendasar. Ya, untuk memahami konsep politik dasar bagi umat Islam. Jadi menyadari bahwa bagaimana umat Islam ini mengemban dakwah, itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh umat ini akan memusuhi umat Islam, karena begitulah sunnahnya, yang hak dengan yang batil. Dan yang ketiga, adanya negara-negara besar di dunia ini yang bermanuver menyusahkan umat Islam. Dan kita harus paham dengan kejadian itu agar bisa nanti menjaga umat Islam, menjaga daulah, ya, negeri Islam, negeri kaum muslimin, dan juga menjaga tadi, ya, pengemban dakwahnya. Paham? Udah lewat ya. Libur hari ini kali ya. Ya. Ada pertanyaan? Jawab. Dilihat nih petanya ya. Mana Afghanistan? Nah, mana Amerika? Amerika sebelah mana Amerika?
Itu Kanada, ke Amerika, kecil dia, tapi dia punya negara, punya ini. Tapi besar juga ya. Dilihat di situ. Oke. Cukup? Cukup? Nanti kita bahas, mungkin sedikit-sedikit kita Asia satu fanul mungkin. Politik itu seni kemungkinan. Oh ini kok politik terus, kita baru masuk pondok kok belajar politik. Enggak, ini kewajiban kita buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli